Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak dan adik-adik yang telah berkunjung di channel kami di Mahe Edukasi. Jadi untuk hari ini kakak akan menjelaskan mengenai perkalian bilangan pecahan. Seperti yang kita ketahui, pecahan itu memiliki yang namanya pembilang dan penyebut, ya. Nah, untuk mengalihkan suatu bilangan pecahan, misalkan dia ada sebuah soal, ya, hitunglah nilai dari yang pertama 2/3 dikali dengan misalkan 4. Nah, di mana yang di bagian atas ini adalah pembilang, ya, ini adalah pembilang dan yang di bawah ini adalah penyebut, ya, penyebut. Jadi untuk mengalihkan, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2 atau dibagi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Atau kita ingin menyederhanakannya lagi, namanya, kalau misalkan kita sederhanakan lagi, namanya adalah pecahan senilai, ya. Dimana pecahan senilai itu kalau di atas, kalau pembilang dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Jadi sederhananya itu adalah 1/6 atau 1/6, ya. Nah, misalkan 3/5 dikali dengan 2/6. Nah, 2/6 ini seperti konsepnya yang tadi, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 3 dikali 2 adalah 6, dibagi dengan 5 kali 6 adalah 30. Nah, jadi 6/30. Sebenarnya sampai di sini itu sudah betul. Akan tetapi kita bisa sederhanakannya dengan cara menjadikan dia pecahan yang lebih kecil nilainya. Caranya itu adalah, misalkan bilangan terkecil kita bagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3, 30 bagi 2 adalah 15. Jadi yang di pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2 sehingga dia menghasilkan 3/15. Nah, kemudian masih bisa enggak dibagikan? Kalau 3 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Kemudian 3 dibagi 3 bisa enggak? Masih bisa, ya. 3 dibagi 3 adalah 1/15 bagi 3 adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5. Atau boleh juga seperti ini. 3/5 dikali dengan 2/6 ini menghasilkan 6/30. Nah, atau misalkan kalian hafal atau bisa, 6 ini bisa dibagi 6, 30 juga bisa dibagi 6. Jadi yang di atas dibagi 6, 6 bagi 6 hasilnya 1 dibagi 30, ya, 30 dibagi 6 hasilnya 5. Hasilnya pasti akan sama, ya. Jadi boleh kalian gunakan ini, boleh kalian gunakan yang ini. Jadi harus mahir perkalian, ya. Kemudian misalkan lagi ada soal 4/3 dikali dengan 2. Nah, bagaimana kasusnya kalau dia seperti ini? Ingat, kalau dia bilangan konstan tanpa penyebut, misalkan 2 atau 3 atau 6, itu sama halnya dengan 3/1, 2/1, 5/1. Misalkan 5 sama dengan 5/1, 6 itu sama halnya dengan 6/1. Nah, seperti itu. Jadi 4/3 dikali dengan 2/1. Nah, barulah kita kalikan. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 4 dikali 2 adalah 8, dibagi dengan 3 kali 1 adalah 3. Nah, yang di atas bisa dibagi enggak dengan 2, yang di bawah bisa dibagi enggak dengan 2. Yang di atas kita mau sederhanakan bisa dibagi 2, tapi yang di bawah ini enggak bisa dibagi 2. Jadi tetap saja hasilnya seperti ini, ya. Oke, 8/3. Atau kalau misalkan ini masih bisa sih disederhanakan, kalau sudah ada jawaban yang ini bisa, sudah betul. Atau ingin dijadikan pecahan campuran boleh juga, berarti 8/3. 8/3 ini sama halnya 8 dibagi dengan 3, ya kan? Nah, 8 bagi 3 adalah, kalau 3 itu 9 melebihi, ya, berarti adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 8 ini kita kurangkan, 8 kurang 6 adalah 2, berarti sisanya 2, berarti 2/3.
Ini hasil pembaginya tadi 8 bagi 3 2. Kemudian ini sisanya kita simpan di sini. 3-nya itu adalah penyebut. Berarti 2 per 3. Betul enggak 2 per 3? Betul. Hasilnya pasti 8 per 3. 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 2 8. 8 per 3. Jadi seperti itu ya. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan 2 per 3. Ya, oke. Oke, selanjutnya misalkan seperti ini. Hitunglah nilai dari negatif 2 per 3 dikali dengan 1 per 6. Nah, sama seperti konsepnya yang di awal ya. Sama seperti konsep yang di awal. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Berarti negatif 2 dikali dengan 1 hasilnya negatif 2 per 3 dikali dengan 6 hasilnya adalah 18. Ini masih bisa disederhanakan ya. Masih bisa disederhanakan. Negatif 2 per 18 sama-sama dibagi dengan 2. Berarti negatif 1 per 18 bagi 2 adalah 9. Atau boleh dituliskan seperti negatif 1 per 9. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan lagi ya. Kenapa Bu hasilnya misalkan di sini? Kenapa Kak? Kenapa Bu? Kenapa deh? Gitu. Ya. Jadi kenapa misalkan di sini negatif 2? Karena bilangan negatif dikali dengan bilangan positif itu hasilnya adalah bilangan negatif. Ingat ya konsep daripada perkalian. Misalkan lagi nih, negatif 4 per misalkan 3 dikali dengan 2 per 6. Nah, seperti ini. Sama konsepnya ya, sama konsepnya bilangan negatif atau gini. Yang bisa disederhanakan dulu, tapi nggak usah ya. Misalkan nih, negatif 4 per 3 dikali 2 per 6. Berarti negatif 4 dikali dengan 2. Berarti negatif 8 dibagi dengan 3 kali 6. Berarti 18. Nah, maka hasilnya berapa? Bisa nggak disederhanakan? Sama-sama dibagi 8. 18 bagi 8 bisa nggak? Nggak bisa ya, dia hasilnya desimal, jadi kita bagikan 2 aja ya. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4 per 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, berarti negatif 4 per 9. Misalkan lagi 4 dikali dengan negatif 6 per 5. Nah, 6 per 5. Sama seperti konsepnya perkalian yang tadi. Bilangan konstan seperti ini bisa dijadikan menjadi 4 per 1 dikali dengan negatif 6 per 5. Maka hasilnya adalah positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. 4 kali 6 itu adalah 24 dibagi 1 dikali 5 adalah 5. Berarti negatif 24 per 5 ya. Nah, kemudian misalkan lagi nih, negatif 4 dikali dengan negatif 2 per 3. Nah, seperti ini. Gimana nih? Sama seperti yang tadi, negatif 4 ini kita tuliskan negatif 4 per 1 dikali negatif 2 per 3 sama dengan. Nah, hanya saja di sini negatif, di sini negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Nah, maka negatif 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya positif 8 dibagi dengan 3. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada konsep daripada perkalian. Konsep daripada suatu perkalian seperti ini ya. Misalkan bilangan positif dikali dengan bilangan positif ini akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif ini juga akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif ini akan menghasilkan bilangan negatif. Negatif dikali dengan positif ini juga akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi, dia akan menghasilkan bilangan positif ketika tandanya sama ya, seperti itu. Paham ya? Satu soal lagi, misalkan nih ya. Misalkan 3 per 2 dikali dengan negatif 1 per 2. Nah, gini. Jadi sama ya, ini kan positif, ini negatif ya kan. Berarti 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3 per 2 kali 2 adalah 4. Maka hasilnya negatif 3 per 4. Oke, bisa paham kan adik-adik?
Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian bilangan. Nah, gini kelihatan ya. Oke, pembagian bilangan pecahan. Misalkan nih ya, untuk operasi pembagian ya. Kalau misalkan A per B, ini kita misalkan nih, A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut, dibagi dengan C per D. Nah, ini sama halnya dengan A per B dikali, ini kita operasikan ya, dia berubah. Ini akan dibalik, D per C, baru kita kalikan A dikali D per B dikali C. Jadi konsep daripada pembagian itu seperti ini ya, konsep daripada pembagian. Jadi ketika dia dibagi, maka lawannya atau temannya di sini ya kita balik ya. Misalkan seperti ini. Hitunglah nilai dari 2/3 dibagi dengan 1/5. Nah, 2/3 dibagi dengan 1/5. Maka kita sesuaikan dengan yang ini ya. 2/3 dibagi, karena dia dibagi di sini, maka ini kita balik. Ini berubah jadi kali ya. Dikali dengan 5/1 sama dengan, barulah kita kalikan. 2 kali 5, 10. 3 kali 1/3. Nah, seperti itu. Misalkan lagi ya, masuk lagi contoh selanjutnya. 1/2 dikali dengan 4 misalkan 5. Nah, bukan kali, di sini dibagi ya. Di sini dibagi. Nah, berarti 1/2 dikali ini dibalik jadi 5/4, maka hasilnya 5/8. Nah, seperti itu. Misalkan lagi 3 dibagi dengan negatif 1/3. Nah, seperti ini. Jadi gimana nih? Maka ini kita ubah jadi 3/1 ya, dikali dengan ini kita balik menjadi negatif 3/1. Maka hasilnya adalah negatif 9. Nah, kenapa bisa negatif 9? Karena bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian lagi misalkan 4/7 dikali dengan negatif 2 sama dengan, nah gimana kalau misalkan seperti, kenapa sih selalu dikali, ini harus dibagi ya, aduh. Sorry. Nah, misalkan 4/7 dibagi dengan negatif 2, maka 4/7 ini kita kali dengan, ini sama halnya apa? Ini sama halnya negatif 2/1 ya kan? Maka ini adalah negatif 1/2. Paham nggak sampai di sini? Kalau belum paham, oke, kita hapus dulu lah ya. Kita hapus dulu. Misalkan gini ya. 4/7 dibagi negatif 2. Ini sama halnya dengan 4/7 dibagi dengan negatif 2/1. Nah, barulah kita operasikan ya. Caranya, gimana? 4/7 dikali dengan negatif 1/2 sama dengan negatif 4/14. Kenapa negatif 4/14? Karena 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4, 7 dikali 2 hasilnya 14. Jadi negatif 4/14. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Pasti bisa dong. Nah, oke. Sekarang kita ada konsep daripada pembagian. Jadi pada operasi pembagian itu, ketika misalkan bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, ini akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, ini akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, ini akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, ini juga akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan tadi kan perkalian pecahan, bagaimana kalau perkalian bilangan desimal? Nah, perkalian bilangan desimal. Nah, perkalian bilangan desimal ya. Oke.
Oke, rata ya. Oke, perkalian bilangan desimal. Nah, bagaimana kalau konsep bilangan desimal? Ingat, yang pakai desimal itu adalah bilangan misalkan yang pakai koma ya, tanda koma itu paling kelihatan perbedaannya antara bilangan dengan yang bilangan desimal dengan bilangan yang lainnya ya. Misalkan nih, hitunglah nilai dari, kalau dia perkalian desimal itu maka kita kalikan secara bersusun ya adik-adik. Hitunglah nilai dari, misalkan 0,5 dikali dengan 2,3 hasilnya itu berapa. Nah, caranya gini, 0,5 kita kalikan bersusun dikali 2,3. Nah, ini dulu kita kalikan, 5 kali 3, 15 kan. Kemudian kita simpan 1 nih ya. Kemudian yang mana lagi dikalikan? Ini lagi dikalikan yang ini. 0 kali 3 hasilnya 0. Ditambah 1 hasilnya 1. Nah, ini kan sudah. Sekarang yang ini. Yang di atas dikali dengan yang di bawah. 5 dikali 2 adalah 10. 0, simpan 1. Jangan di sini tapi di sini ya. Kemudian yang mana lagi? Ini kan sudah, ini lagi 0 kali 2 adalah 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, gini ya. Kemudian kita tambahkan 5, 1 tambah 0, 1, turun 1. Ada berapa angka nih di belakang koma? Kita lihat. Ada 1, ada 2, ya kan, berarti 2. Maka hasilnya adalah 1,15. Sini 1,15. Seperti itu ya. Misalkan lagi kalau belum paham nih ya. Kalau belum paham, kita kasih contoh soal lagi. Bagaimana misalkan yang paling dasar 3,5 dikali dengan 2. Nah, seperti ini. Kita kalikan bersusun aja, 3,5 dikali dengan 2. Nah, 5 kali 2 10 kan. Jangan tulis 10 seperti ini. 0 simpan 1 ya. Kemudian 3 kali 2 6 tambah 1 7. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 saja, berarti 7,0. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan masih belum paham, dikasih soal lagi nih. Contoh lagi, misalkan nih 4,5 dikali dengan 1,3 hasilnya berapa? Kita kalikan secara bersusun. 4,5 dikali 1,3. Nah, ini dulu 5 kali 3 15 pan 1. Kemudian 4 kali 3 12 tambah 1 13. Kemudian yang ini lagi nih, 1 kali 5 5 ya. Kemudian 1 kali 4 adalah 4. 5, ini kita jumlahkan 8, kemudian ini juga kita jumlahkan 5. Setelah itu kita lihat ada berapa angka nih di belakang koma. 1 2, berarti 1 2. Nah, berarti di sini 5,85. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.